Liana dan Adi menikah 12 tahun lalu setelah 5 tahun berpacaran. Mereka pernah merasakan indahnya masa muda bersama, merancang masa depan penuh harapan. Namun, lambat laun, kesibukan dan rutinitas mulai menggerogoti hubungan mereka. Adi, yang bekerja sebagai manajer di perusahaan ekspor, sering pulang larut malam. Liana pun disibukkan dengan bisnis online dan pengelolaan butik di Batam. Seiring waktu, percakapan mereka berubah menjadi formal dan singkat. Hal-hal sederhana seperti makan malam bersama atau berbagi cerita menjadi langka. Liana merasa semakin terabaikan, namun ia memendam perasaannya karena tak ingin memperkeruh suasana. Dia bekerja keras untuk kita, untuk keluarga, pikirnya, berusaha menguatkan hati setiap kali rasa kecewa muncul. Namun, dalam diamnya, Liana merasa sendirian. Suatu malam, di tengah kebosanan dan kelelahan emosional, Liana membuka media sosial. Ia menerima pesan dari seorang pria bernama Raka, yang mengaku sebagai duda. Awalnya, Liana tak terlalu menanggapi. Ia bukan tipe wanita yang mudah berinteraksi dengan orang asing, apalagi di internet. Namun, Raka ternyata berasal dari daerah yang sama dan mengenal orang tuanya. Mereka mulai bertukar cerita kecil melalui BBM, dan tanpa sadar, percakapan itu menjadi lebih intens dari hari ke hari. Raka mendengarkan keluh kesah Liana. "Kamu butuh perhatian, Li. Aku mengerti itu," ujarnya setiap kali Liana bercerita tentang ketidakpuasan dalam rumah tangganya. Perhatian yang Liana dambakan dari Adi kini justru ia temukan pada sosok asing. Perasaan bersalah sempat muncul, tetapi ia terus meyakinkan dirinya bahwa ini hanya obrolan biasa, tidak akan lebih. Perhatian dari Raka semakin membuat Liana merasa nyaman. Obrolan mereka berkembang menjadi telepon larut malam dan pertemuan rahasia. Tanpa sadar, Liana mulai tenggelam dalam hubungan yang seharusnya tak pernah ada. "Hanya sementara," katanya dalam hati, seolah berusaha menenangkan diri. Namun, hubungan itu berjalan selama 4 tahun. Ia terus menyembunyikannya dari Adi, merasa terjebak dalam kebohongan yang semakin menumpuk. Pada satu titik, Liana mengaku bahwa ia telah melakukan kesalahan besar. Hubungan mereka tak lagi hanya sekadar obrolan atau pertemuan, tetapi sudah melibatkan hubungan fisik. Setiap kali ia memikirkan suaminya, rasa bersalah menekan batinnya. Namun, anehnya, ia tetap tak bisa meninggalkan Raka. Liana baru mengetahui kenyataan pahit tentang Raka ketika seseorang mengirimkan foto keluarga Raka melalui pesan anonim. "Dia sudah menikah, punya anak," kata pesan itu. Hatinya hancur. Raka, yang selama ini mengaku duda dan selalu hadir di saat ia merasa rapuh, ternyata hidup dalam kebohongan. Ketika Liana mengonfrontasinya, Raka hanya tertawa. "Istriku tahu. Dia tak peduli, asalkan aku membawa uang." Kenyataan itu membuat Liana semakin tersiksa. Ia merasa menjadi korban sekaligus pelaku. Dalam hubungan itu, ia bukan hanya kehilangan rasa hormat kepada dirinya sendiri, tetapi juga mengorbankan kepercayaan yang selama ini diberikan suaminya. Parahnya lagi, Liana sadar bahwa banyak wanita lain juga menjadi korban Raka. Namun, seperti dirinya, mereka tak bisa begitu saja melepaskan diri. Selama 4 tahun hubungan terlarang itu, Liana banyak mengirimkan uang kepada Raka. Ia mentransfer sejumlah uang tanpa berpikir panjang, mengira itu adalah cara untuk tetap terhubung dengannya. Ia bahkan pernah mengajak Adi ke rumah Raka dengan alasan mencari batu akik, hanya agar ia bisa melihat langsung istri dan anak-anak selingkuhannya. Betapa sakit rasanya saat menyadari bahwa Adi sama sekali tak tahu, bahkan percaya pada dalihnya. Penyesalan terus menghantui Liana. Setiap malam ia ingin menangis dan mengaku kepada Adi, tetapi ketakutan membuatnya bungkam. Ia takut kehilangan Adi, pria yang sebenarnya tak pernah menyakitinya. Suaminya hanyalah seseorang yang terlalu fokus mencari nafkah hingga lupa memberikan perhatian. Tanpa diduga, Adi mulai berubah. Ia pulang lebih awal, mencoba membangun kembali komunikasi yang dulu hilang. Perhatian kecil seperti sarapan bersama, atau sekadar bertanya kabar perlahan muncul kembali. Liana terharu, tetapi sekaligus merasa semakin bersalah. Mungkin ini kesempatan terakhir untuk memperbaiki semuanya. Pikirnya, Liana mulai menjaga jarak dari Raka. Setiap kali pria itu menghubunginya, Liana merespons dengan dingin, bahkan terkadang dengan kasar. Namun, Raka tetap tak mau melepaskannya begitu saja. "Kamu tak bisa pergi begitu saja, Li," katanya dalam pesan terakhir. Tetapi kali ini, Liana bertekad. Ia tahu bahwa masa lalunya tak bisa diubah,
tetapi masa depannya masih bisa ia selamatkan. Liana tahu bahwa untuk bisa benar-benar memulai kembali, ia harus jujur kepada Adi. Suatu malam, setelah anak-anak tidur, Liana memberanikan diri untuk berbicara. Dengan air mata yang tak bisa ia tahan, ia mengaku tentang semua yang telah terjadi. Tentang Raka, hubungan 4 tahun, dan semua kebohongan yang ia ciptakan. Adi tak berkata apa-apa. Wajahnya terlihat hancur, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Liana tak berani menatap mata suaminya. Ia hanya bisa berharap bahwa kejujurannya, meski terlambat, akan menjadi langkah awal untuk memperbaiki semuanya. Hari-hari setelah pengakuan itu terasa berat. Adi memilih untuk diam dan tak banyak bicara. Namun, ia juga tak pergi meninggalkan rumah. Liana tahu bahwa ini adalah proses yang panjang, membangun kembali kepercayaan yang telah ia hancurkan. Liana berhenti sepenuhnya berhubungan dengan Raka dan fokus memperbaiki hubungannya dengan Adi. Mereka mulai mengikuti konseling pernikahan, perlahan membuka komunikasi yang lebih jujur bukan perkara mudah. Tetapi Liana yakin bahwa dengan usaha dan ketulusan, mereka bisa kembali seperti dulu. Liana menyadari betapa pentingnya komunikasi dan perhatian dalam rumah tangga. Ia menyesali kesalahan yang pernah ia buat dan berharap para istri di luar sana bisa belajar dari kisahnya. Jangan pernah membuka celah untuk orang ketiga. Pesan Liana. Sebesar apapun masalah dalam pernikahan, bicarakanlah dengan pasangan. Jangan sampai keinginan akan perhatian justru membawa kita terjerumus dalam dosa besar yang hanya akan merusak segalanya. Liana tahu bahwa luka dalam pernikahannya mungkin tak akan sepenuhnya hilang, tetapi ia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus berjuang. Karena pada akhirnya, cinta sejati bukan hanya soal kebahagiaan, tetapi juga tentang komitmen dan kesediaan untuk memperbaiki yang retak. Hari-hari berikutnya penuh tantangan. Adi tampak berusaha menekan perasaannya, tapi tak jarang kecurigaan dan rasa sakitnya muncul dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan tajam. "Apa aku masih bisa percaya sama kamu?" tanya Adi suatu malam. Liana hanya bisa tertunduk, menyadari bahwa tak ada jawaban mudah untuk itu. Ia paham bahwa kepercayaan bukanlah sesuatu yang bisa dipulihkan seketika. Liana mulai bersikap lebih terbuka, mengizinkan Adi untuk mengetahui semua aktivitasnya. Ia menghapus kontak Raka, mengganti nomor telepon, dan menonaktifkan beberapa akun media sosial yang menjadi jalan bagi perselingkuhan itu. Meskipun tindakan itu kecil, Liana tahu bahwa setiap langkah berarti. Mereka juga sepakat untuk lebih sering meluangkan waktu bersama, meski hanya sekadar menonton televisi atau makan malam di rumah. Adi tetap menyimpan rasa sakit, tetapi ada harapan kecil yang mulai tumbuh di hatinya. Ia ingin mencoba, demi anak-anak, demi cinta yang pernah mereka miliki, dan demi janji pernikahan yang dulu mereka ucapkan. Meski sudah memutuskan hubungan dengan Raka, Liana masih dibayang-bayangi oleh rasa bersalah dan trauma. Setiap kali melihat Adi tersenyum, ada rasa pedih di hatinya. "Apa aku masih pantas mendapatkan ini?" pikirnya. Di sisi lain, Raka beberapa kali mencoba menghubunginya melalui nomor tak dikenal. Pesannya berisi rayuan dan ancaman, berharap Liana kembali padanya. Namun, Liana kini tak goyah. Ia sadar, kembali ke Raka hanya akan menghancurkan hidupnya lebih dalam. Di tengah perjuangan itu, Liana menemukan kekuatan dari anak-anak mereka. Tatapan polos dan kasih sayang anak-anak membuatnya semakin yakin untuk memperjuangkan pernikahannya. Ia mulai merasa bahwa masa lalu adalah pelajaran berharga, bukan hukuman yang harus terus ia pikul. Beberapa bulan berlalu. Meski tidak sepenuhnya mudah, perlahan hubungan Liana dan Adi membaik. Mereka berusaha lebih jujur satu sama lain. Dalam salah satu sesi konseling pernikahan, Adi mengungkapkan sesuatu yang tak pernah ia katakan sebelumnya. "Aku juga merasa bersalah. Selama ini aku terlalu sibuk bekerja sampai lupa kalau kamu juga butuh aku," ucap Adi, menahan emosinya. "Mungkin kalau aku lebih perhatian, semua ini tidak akan terjadi." Kata-kata itu membuat Liana terharu sekaligus sedih. Ia menyadari bahwa kesalahan dalam rumah tangga tidak pernah sepihak. Keduanya punya andil, baik dalam membangun maupun merusaknya. Namun, mereka juga menyadari bahwa penyesalan dan pengampunan adalah awal dari pemulihan. Suatu hari, Liana menerima pesan tak terduga dari istri Raka. Wanita itu mengaku tahu tentang hubungan gelap suaminya dengan Liana dan meminta uang sebagai imbalan agar masalah ini tidak menyebar. Liana terkejut. Tetapi kali ini ia tidak mau lagi terjebak dalam permainan mereka. Ia menunjukkan pesan itu kepada Adi,
Sebuah langkah yang dulu tak pernah ia bayangkan akan berani ia lakukan. Adi, yang awalnya tampak geram, justru merasa lega. "Kamu memilih jujur, itu lebih penting dari apapun," ujarnya. Untuk pertama kalinya sejak pengakuan Liana, Adi menggenggam tangan istrinya dengan tulus. Mereka sepakat untuk tidak menanggapi ancaman tersebut. "Kita hadapi bersama," kata Adi dengan tenang. Hari-hari yang mereka lalui tidak selalu mulus. Ada masa-masa di mana rasa curiga kembali muncul, dan kesabaran diuji. Namun, mereka berdua belajar bahwa cinta bukan sekadar perasaan, melainkan keputusan dan komitmen yang harus terus diperbarui setiap hari. Mereka mulai menikmati momen-momen sederhana, seperti memasak bersama, jalan-jalan dengan anak-anak, dan saling mendengarkan tanpa menghakimi. Liana tak lagi mencari kesempurnaan dalam pernikahan. Ia tahu bahwa hubungan manusia selalu diwarnai kekurangan, tetapi juga bisa dibangun dengan usaha dan kasih sayang. Adi pun belajar untuk lebih peka terhadap perasaan istrinya. Ia kini menyadari bahwa pekerjaan bukan segalanya jika akhirnya harus kehilangan orang-orang yang ia cintai. Beberapa tahun kemudian, Liana dan Adi benar-benar berhasil melewati badai pernikahan mereka. Perselingkuhan itu kini hanya menjadi bagian dari masa lalu. Pelajaran berharga yang mengajarkan mereka tentang pentingnya keterbukaan, kepercayaan, dan perhatian. Raka tak pernah lagi muncul, dan ancaman dari istrinya tak pernah terrealisasi. Liana dan Adi berkomitmen untuk terus menjaga hubungan mereka. Mereka memahami bahwa cinta sejati adalah perjalanan panjang yang penuh liku. Tak ada pasangan yang sempurna, tapi selalu ada ruang untuk bertumbuh bersama. Liana memutuskan untuk berbagi kisahnya, bukan untuk membuka aib, tetapi agar para istri dan suami di luar sana bisa belajar dari kesalahannya. "Jangan pernah biarkan celah kecil menjadi pintu masuk bagi orang ketiga," pesannya. "Jika ada masalah, hadapilah bersama pasangan. Mungkin tidak selalu mudah, tapi cinta yang diperjuangkan dengan sungguh-sungguh selalu sepadan dengan hasilnya." Kini, Liana dan Adi menjalani kehidupan rumah tangga mereka dengan lebih bijak dan dewasa. Mereka tahu bahwa badai bisa datang kapan saja, tetapi selama mereka berpegang teguh pada komitmen dan saling mendukung, tidak ada badai yang tak bisa dilewati.